Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa di mata kuliah hadis Tarbawi. Pada kesempatan pertama ini kita akan bersama-sama mengkaji salah satu pembahasan penting dalam mata kuliah hadis Tarbawi ini, yaitu kedudukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan dalam mendidik seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tema ini bertujuan agar kita dapat menanamkan nilai-nilai cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan pandangan tentang sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik untuk memotivasi diri menjadi penerusnya dalam risalah mendidik generasi muda. Kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan dalam mendidik dapat kita lihat yang pertama dari apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yang kedua hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan yang ketiga kedudukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan dalam mendidik dalam pendapat atau pandangan para ulama dan pakar dunia. Baik, yang pertama, kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan mendidik dalam Al-Quran. Jangan lupa Mas Mbak untuk kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah ketika kita mengawali pembacaan, harus senantiasa ingat bahwasanya tujuan kita membaca belajar adalah untuk berzikir, mengingat asma dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hasil bacaan kita dapat berbuah positif seperti yang kita harapkan. Di surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 129, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan jelas kedudukan baginda Rasulullah sebagai penerus risalah Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagai representasi hasil doa baginda Sayyiduna Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baik. Kalau kita perhatikan pada ketiga ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa agar diberi keturunan yang akan melangsungkan risalah Islamnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullahil Haram bersama Nabi Ismail, keduanya berdoa, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Mengetahui. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai dua insan yang berserah diri kepadamu sepenuhnya, dan juga dari anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara kami beribadah kepadamu, dan terimalah taubat kami, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Penerima taubat, Zat yang Maha Mengasihi. Ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah untuk anak keturunan kami ini
seorang rasulmu di antara mereka yang akan bertugas membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Ini tugas pertama, sekaligus kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Rasul dari doa Nabi Ibrahim tersebut, yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan dari kitab ayat-ayat yang dibacakan itu, artinya memperjelas. Wal hikmah, dan juga hikmah ucapan-ucapan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga tugasnya adalah wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa mereka. Sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa, zat yang maha bijaksana. Baik. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mengajarkan makna-maknanya, dan membersihkan jiwa manusia. Itulah kedudukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kedudukan baginda Rasulullah sebagai tauladan pendidik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sendiri. An Abdullah bin Amr qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin min ba'di hujarihi fadakhala al-masjid. Fa idza huwa bihalqataini ihdahuma yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimuna. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullun ala khairin haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar rumah dari bilik kamarnya, kemudian masuk ke dalam masjid. Nah, beliau menjumpai 2 kelompok para sahabatnya. Yang pertama sedang membaca Al-Quran dan berdoa, dan kelompok kedua sedang belajar mengajar. Kemudian baginda Nabi berkata mengomentari 2 kelompok tersebut. Masing-masing kelompok sama-sama baik, kata baginda Nabi. Yang satu membaca Al-Quran dan berdoa, Allah akan memberi mereka, mengabulkan doanya ataupun tidak, tergantung kehendak Allah. Dan kelompok yang satu mereka belajar. Dan demikianlah aku diutus sebagai seorang pengajar atau guru pendidik. Kemudian baginda Nabi duduk bersama kelompok orang-orang yang belajar tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah memiliki kedudukan sebagai seorang pengajar atau pendidik. Wa innama bu'istu mu'alliman. Baik. Selanjutnya kita akan melihat beberapa pandangan atau pendapat para ulama dan pakar dunia mengenai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karakter dan sosok ketauladanannya bagi umat manusia. Namun demikian, tentu untuk materi Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kedudukan baginda Nabi ini, silakan bisa direview kembali melalui file rekaman ini. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana kedudukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mata para pakar dunia. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.